Oke anak-anak, kita lanjutkan di bagian E, yaitu adalah gerak menggelinding ya. Oke, ini sebentar. Oke, yang pertama sebelum saya mengajari kalian tentang gerak menggelinding, anak-anak harus memahami dulu yang namanya gerak translasi ya. Gerak translasi itu namanya gerak lurus ya. Rumusnya energi kinetik translasi yaitu setengah mv kuadrat, setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Ini materi kita kelas 10 yaitu semester genap ya, bab 2 ya anak-anak ya. Gerak translasi ya. Jadi energi EK tran itu energi kinetik translasi ya, setengah mv kuadrat. Kemudian, kalian harus paham gerak rotasi ya anak-anak ya. Gerak rotasi itu gerakan kipas angin. Nah, ini yang baru bagi kalian. Eka rotasi rumusnya setengah kali I itu momen inersia anak-anak. Jadi momen inersia yang saya minta kalian hafalkan yang ada 5 benda. Ada tongkat, ada silinder bejal, ada cincin, ada bola pejal, bola berongga, momen inersia yang saya tulis IPM itu kalian wajib hafal. Kenapa? Nanti ketika ada soal, kalian I-nya itu dari situ ya. Harus kalian isi berdasarkan gambarnya. Omega kuadrat, ini kecepatan sudut kuadrat. Jadi ini rumus yang baru ya. Ini khusus untuk yang gerak rotasi saja. Kemudian gerak menggelinding. Nah, kalau menggelinding itu berarti dia itu selain dia bergerak lurus, dia juga berotasi. Itu menggelinding. Sehingga energi kinetiknya yaitu energi kinetik translasi ditambah dengan eka rotasi. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Jadi dia bergerak lurus saja. Kalau yang kipas angin dia muter saja di sini, dia tidak pindah tempat tapi berotasi seperti ini. Sehingga kalau dia kipas angin seperti ini, maka energi kinetiknya yaitu rumusnya eka rotasi saja. Kalau bendanya seperti tadi di atas tadi yang dia bergerak ke kanan, hanya bergerak ke kanan tidak berotasi, maka rumusnya ini aja. Nah, kalau yang menggelinding kayak apa? Nah, ini menggelinding. Nah, menggelinding. Dia itu bergerak lurus, berpindah tempat, dan dia juga berotasi. Sehingga kalau ada benda menggelinding, berarti kalian energi kinetiknya harus menggunakan eka translasi ditambah eka rotasi. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Nah, agar lebih jelas, saya beri contoh soal-soal untuk yang gerak menggelinding. Nah, ini anak-anak, hati-hati. Kalian kalau ada soal seperti ini, perhatikan bendanya ya. Contoh, sebuah cincin masanya 2 kg, jari-jarinya 1 meter, bergerak menggelinding. Nah, ini dia anak-anak. Bendanya ini adalah cincin, kemudian geraknya menggelinding, kecepatannya 2 meter per sekon. Tentukan besarnya energi kinetik yang dimiliki oleh cincin tersebut. Karena dia menggelinding anak-anak, jadi kalau ditanyakan energi kinetik, berarti dia energi kinetik total. Kita lihat di sini anak-anak. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Massanya 2 kg, jari-jarinya 1 meter, kemudian kecepatan V-nya 2 ms. Berapakah energi kinetiknya? Berarti yang dimaksud eka total. Kenapa? Menggelinding. Eka total yaitu eka translasi ditambah eka rotasi. Eka total di sini sama dengan eka translasi setengah NV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Saya lanjutkan lagi, ini setengah NV kuadrat plus setengah I momen inersia. Ya, ingat ini momen inersia cincin, kalian lihat dia di catatan kalian yang awal. Ya, catatan awal yang minggu kemarin untuk cincin silinder tipis berongga atau cincin itu I-nya mr kuadrat, sehingga I-nya di sini mr kuadrat. Kemudian omega, nah omega itu hubungannya dengan V, yaitu V itu sama dengan omega kali R, sehingga omega kalau mau diganti dengan V, berarti omega itu diganti dengan V per R. Sehingga ini kalau V per R dikuadratkan menjadi
V kuadrat per R kuadrat. Oke, setengah MV kuadrat plus, nah R kuadratnya kita coret ya, ini kan R kuadrat coret ya, jadi setengah MV kuadrat, kan kuadrat ini. Nah, setengah MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Setengah tambah setengah berarti kan 1 MV kuadrat. Satunya tidak perlu ditulis ya anak-anak ya. Itu kan sudah ada 1 MV kuadrat. M-nya 2, V-nya 2, berarti 2 kuadrat 4, 4 2, 8. Jadi, energi kinetik yang dimiliki oleh cincin tersebut sebesar 8 Joule. Itulah anak-anak, kalau cincin ini bergeraknya pada bidang datar ya. Jadi pengerjakannya seperti ini. Lalu bagaimana jika bendanya itu menggelinding pada bidang miring anak-anak? Misalkan cincin, ini cincin ya, bergerak pada bidang miring. Ini. Nah, sebuah cincin, masanya saya buat cincin lagi, ingat sebuah cincin ya, masanya 2 kg. Jari-jarinya 1 meter, mula-mula diam. Ingat, jadi di A itu masih belum bergerak ya. Lalu kemudian dilepas, baru dia bergerak menggelinding dari bidang miring yang tingginya H 0,4. Tentukan kecepatan cincin ketika sampai di dasar bidang miring. Nah, di sini dilepas ya, anak-anak seperti itu dah. Nah, itu di sini nanti ditanyakan berapa kecepatannya ketika sampai di B. Kalau ada soal seperti ini, itu bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita lihat di sini penyelesaiannya. Ingat ya, tadi di A itu masih belum bergerak ya, karena masih dia dilepas nanti dimulai dari titik A. Yang ditanyakan di B ini berapa? Nah, nanti di B itu kecepatannya berapa? Penyelesaiannya anak-anak, kalau sudah berhubungan dengan kecepatan dan ketinggian, itu kalian wajib menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, energi mekanik di A, di titik A, harus sama dengan energi mekanik di B. Ingat anak-anak, energi mekanik itu adalah jumlah energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi kalau energi mekanik di A berarti energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Kalau energi mekanik di B berarti energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Nah, energi potensial itu anak-anak berhubungan dengan ketinggian. Nah, ketika di A dia punya ketinggian berarti dia punya nilai. Jadi energi potensial di A yaitu M kali G kali H. H-nya itu adalah H-nya di A. Berapa tingginya A? Nah, itu ya. Sementara energi kinetik ya, EK di A, karena di sini di A masih belum punya kecepatan ya. V di A masih 0, maka energi kinetiknya juga ikut 0 ya, karena belum bergerak. Kemudian EPB, ingat energi potensial di B. Di B itu tidak punya ketinggian anak-anak ya. Kecuali kalau ditanyakan di tengah-tengah sini punya ketinggian. Tapi kalau di bawah sini dia tidak punya ketinggian. Kebetulan yang ditanyakan di bawah ini. Sehingga energi potensial di B karena tidak punya ketinggian, maka energi potensialnya 0. Nah, sekarang energi kinetik di B. Nah, berhubung cincin ini menggelinding anak-anak, maka energi kinetiknya pakai EK total. Jadi setengah MVB kuadrat ditambah setengah I omega B kuadrat. Nah, ya ini ya menggunakan EK total. Oke, saya lanjutkan. Jadi MGHA plus sama dengan setengah M VB kuadrat ini ya, nolnya sudah saya hilangkan ya, setengah MVB kuadrat. Nah, plus I-nya karena ini cincin anak-anak, jadi setengah I-nya cincin MR kuadrat. Omega B kuadrat berarti jadi VB kuadrat per R kuadrat. R kuadratnya coret dengan yang ini ya, sehingga nanti setengah MVB kuadrat ditambah setengah MVB kuadrat. Ingat, I ini saya pakai MR kuadrat karena bendanya cincin. Kalau bukan cincin, maka I-nya berbeda loh. Makanya kalian lihat di catatan kalian yang minggu kemarin, yang saya minta wajib hafal. Oke. MGHA setengah MVB kuadrat plus setengah MVB kuadrat. Setengah tambah setengah berarti kan 1. Ya. MGHA sama dengan MVB kuadrat. M-nya boleh kalian coret kiri sama kanan ini anak-anak ya. M-nya coret. Sehingga di sini saya tukar posisinya sehingga VB kuadrat sama dengan GHA. Karena kuadrat, maka VB akar GHA.
VB sama dengan akar G-nya itu 10, HA tingginya A 0,4, sehingga 10 kali 0,4 itu kan 4. Jadi VB akar 4 sama dengan 2. Jadi seperti itu anak-anak ya cara mengerjakannya anak-anak. Materi kita sampai di sini ya, sampai di sini anak-anak. Jika kalian ada kebingungan, ada pertanyaan ya, bisa kalian langsung tanyakan di grup ataupun japri saya anak-anak ya. Oke. Yang penting kalian benar-benar simak baik-baik. Jangan lupa ditulis dari video 1, 2, dan 3 ditulis anak-anak ya. Oke, tulis buku catatan. Tetap seperti biasa ketika kalian sudah mencatat, kirim ke saya. Jadi saya tahu kalian rajin atau enggaknya saya tahu dari catatan kalian anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Habis ini ada video lagi yang keempat ya, itu berisi latihan soal mandiri dan segera kalian kerjakan anak-anak ya. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat menyimak dan selamat mengerjakan.